Salam jumpa student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas finite state machine tanpa output. Ini merupakan salah satu model dari finite state machine yang merupakan model untuk menyelesaikan persoalan yang lebih banyak terkait dengan pengenalan bahasa atau language recognition. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, sebelum ke finite state with no output, kita akan bahas set of string. Kemudian baru kita akan bahas finite state automata atau yang tanpa output. Nama lainnya adalah finite state automata. Kemudian kita akan bahas beberapa contoh ya untuk penggunaan FSM dalam mengenali sebuah language. Kemudian bagaimana mendesain sebuah FSA untuk suatu persoalan tertentu akan kita contohkan. Akan kita bahas beberapa contoh sederhana. Dan di akhir kita akan bahas sedikit mengenai non-deterministic finite state automata. Finite state machine with no output merupakan tipe, tadi sudah sampaikan di awal, ini adalah tipe lain dari finite state machine. Lebih banyak digunakan untuk mengenali bahasa, ya. Dia tidak mengeluarkan output, ya, no output seperti yang FSM sebelumnya yang kita bahas. Untuk setiap input dan state, maka akan membawa ke sebuah transisi ke state yang baru dan ada output. Nah, untuk kasus ini dia tidak ada output, hanya melihat apakah string yang dibaca membawa ke final state. Ya, jadi ada yang disebut sebagai di sini istilah final state atau status akhir, status final. Jika dia membaca sebuah string input dan membawa ke final state, maka string input itu dikatakan dikenali ya. Jadi ini lebih banyak bicara tentang language recognition untuk mengenali bahasa. Dan karenanya juga ini sangat berguna untuk konstruksi design and construction dari compilers, karena ini juga compilers digunakan untuk mengenali suatu bahasa pemrograman apakah dia sesuai dengan aturan penulisan sintaks pada suatu bahasa. Ini ya, tadi diulang kembali bahwa sebuah string input akan dikenali sebagai bagian dari suatu bahasa jika dia membawa dari starting state ke salah satu dari final state, karena final state-nya bisa banyak ya, bisa lebih dari satu. Baik, sebelum kita bahas mengenai final state machine with no output, kita akan bahas dulu sedikit tentang set of string, jadi himpunan dari string yang akan membawa kita kepada clean closure ya, yang disampaikan oleh seorang ilmuwan bernama Klein ya, Stephen Cole Klein. Pertama kita bicarakan tentang konkatenasi. Jadi kalau kita punya dua buah himpunan A dan B, di mana A dan B adalah subset dari V star, di mana V star adalah kumpulan atau set of kata-kata yang menjadi kalimat yang bisa dibentuk dari vocabulary V. Ya. Nah, konkatenasi dari A dan B dinyatakan sebagai AB. Ya, jadi A, B ini langsung. Dan stringnya, kalau jika X itu adalah string di A dan Y adalah string di B, dituliskan sebagai XY. Jadi ini string contoh anggota dari si A dan B kalau di konkatenasi. Misalkan contohnya ini kita punya dua buah himpunan A dan B, A-nya adalah 0, 0, komponennya hanya 2 elemennya. B ini ada 3 komponennya, 1, 1, 0, dan 1, 1, 0 dianggap sebagai string ya. Dan di sini masing-masing string itu elemennya adalah biner, hanya 0 dan 1. Maka kalau kita konkatenasi A, B, A dikonkat dengan B, maka kita pasangkan semua elemen A dan B. Jadi 0 dengan 1 menjadi 0, 1. 0 dengan 1, 0 menjadi 0, 1, 0. 0 dengan 1, 1, 0 menjadi yang ketiga ini. Dan begitu seterusnya untuk yang lain. Ya, akan menghasilkan 2 dikali 3 di 6 buah elemen yang baru hasil konkatenasi dari A, B. Kemudian kalau BA dibalik maka akan terbalik urutannya ya. Jadi AB dengan BA itu tidak akan sama untuk konkatenasi. Nah, untuk sebuah himpunan A yang merupakan subset dari V,
dikatakan ada sebuah yang namanya clean closure dari A yang dinyatakan sebagai A star. Ini adalah sebuah himpunan, A star ini menjadi sebuah himpunan yang terdiri dari semua pasangan yang mungkin, ya semua elemen yang mungkin yang bisa dibentuk dari si string A. Ya, jadi bisa saja A dikonkat dengan A sekali, A dikonkat dengan A 2 kali, dengan A 3 kali, 4 kali, sampai N. Jadi ini adalah konkatenasi, semua konkatenasi yang bisa dibangun dari anggota himpunan A. Ya, jadi ini A star adalah gabungan dari konkatenasi dari A pangkat A. Jadi A2, A3, kalau A dengan A menjadi A pangkat 2, ya, artinya A dikonkat dengan A. Kalau A dengan dikonkat 3 kali, maka menjadi A3 di situ, ya. Contoh misalkan kita punya himpunan A-nya hanya elemennya 0, B elemennya 0 dan 1, C elemennya hanya 1 elemen 1, maka clean closure dari A itu adalah 0 pangkat N. Artinya semua string yang bisa dibentuk dari huruf 0, 0-nya 1 kali, 0-nya 2 kali, 0-nya 3 kali, 0-nya 4 kali, jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0 begitu sampai tak terhingga, maka kita tuliskan dengan 0 pangkat N. Jadi himpunan clean closure dari A adalah semua string yang terdiri dari 0, ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk B, karena dia adalah 01, di mana 01 adalah basis dari bilangan biner, karena bilangan biner terdiri dari hanya 0 dan 1, maka disebut B star adalah V star. Karena V star ini dalam konteks bilangan biner, V-nya ya 0,1, ya, hanya 2 elemen basis dari bilangan biner. Artinya ini adalah himpunan semua bilangan biner yang mungkin ada. Himpunan semua string yang terdiri dari 0 dan 1. Ya, bisa 01, 0, 01, 0, semua banyak. Karena dibentuk dari hanya 2 bilangan 0 dan 1. Sedangkan untuk yang C, karena elemennya hanya 1 dan terdiri dari 2 buah bilangan angka 1, maka string yang mungkin dibangun dari sebuah elemen ini hanyalah semua string yang terdiri dari angka 1 dan angka satunya itu berjumlah genap karena ini muncul sekali 1, 1. Muncul 2 kali 1, 1, 1, 1 menjadi 4 buah angka 1. Muncul 3 kali menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 1 menjadi 6 buah angka 1. Jadi C star adalah semua string yang elemennya terdiri dari angka 1 dan angka satunya itu banyaknya genap, maka dituliskan di sini 1, 2 pangkat N, artinya di atasnya selalu kelipatan 2, ya, karena ini ada 2 elemen. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Begitu ya, ini adalah bicara tentang clean closure. Clean closure adalah konkatenasi yang mungkin dari semua elemen dari si himpunan itu. Baik, ini adalah dasar yang mendasari kita bicara tentang mengenali bahasa. Selanjutnya kita bahas apa itu final state automata atau final state mesin tanpa output, ya, ini disebut sebagai final state automaton, ya, automata. Adalah sebuah mesin yang terdiri dari sekian tuple seperti kita bicara tentang final state mesin sebelumnya. Ada S himpunan state, ada input, ada transition functionnya F, dan ada S0 sebagai starting point. Cuma tambahannya sekarang ada F, di mana F adalah himpunan dari final state, ya, dia subset dari S. Jadi F adalah subset dari S, consists of final state yang menandakan accepting state. Transisinya sendiri dia hanya seperti ini bentuknya. F ada state, dapat input, maka akan mengarah ke state yang berikutnya tanpa mengeluarkan output. Sama seperti yang sebelumnya final state machine, kita bisa representasikan dalam bentuk tabel atau state diagram, ya, atau dengan menggunakan graph. Bedanya sekarang ada final state yang ditandai dengan ada double circle, ya. Circle-nya ada 2 buah yang menyatakan dia final state. Kalau dalam tabel biasanya menggunakan tanda bintang menunjukkan dia final state. Berikutnya ini adalah contoh sebuah FSA, final state automata. Dia ada 4 state, kemudian inputnya hanya 0 dan 1, dan final state-nya ada 2.
Ya, ini contoh untuk final state ada double circle seperti ini, maka disebut sebagai final state. Ini ada S0 dan S3 yang final state. Dan input ini adalah 0 ya, input 0 akan membawa ke S0, input 1 akan membawa ke S1. Dari S1 juga input 0 kembali ke S0 gitu ya berikutnya. Ini hanya bicara input saja tanpa output untuk setiap transisi. Jadi hanya menunjukkan setiap state kalau dapat sebuah input dia next state-nya apa. Ya, ini contohnya dalam representasi diagram, ini dalam tabelnya yang setara dengan yang ini. Sebuah string dikatakan dikenali oleh sebuah mesin jika dia membawa dari S0, ya, jadi stringnya akan dibaca satu persatu dari kiri ke kanan dan kita akan telusuri dia apakah dia akan membawa ke final state atau tidak. Nah, bahasa yang dikenali oleh sebuah final state mesin yang FSA, yang not output, itu dinyatakan sebagai LM ya. Ini menunjukkan adalah semua himpunan string yang dapat dikenali oleh mesin tersebut. Dan final state-nya banyak ya. Untuk sebuah final state mesin bisa aja ada lebih dari satu final state. Ini ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah contoh A ini. Dia hanya memiliki dua buah state, S0 dan S1. Ya, kemudian kalau dapat input 1 dia terus di S0. Ini final state artinya ya, S0. Kalau dapat input 0 dia akan dibawa ke S1 dan setelah itu di S1 input 0 atau 1. Jadi koma di sini menunjukkan atau ya, bukan input koma output seperti di FSM sebelumnya. Ini artinya 0 atau 1 dia tetap di S1. S0 adalah final state sehingga kita lihat bahwa yang akan membawa ke final state adalah hanya serangkaian input yang terdiri dari angka 1. Maka di sini dituliskan bahwa language dari M1 adalah 1 pangkat N. Jadi semua string yang terdiri dari angka 1, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, terus sampai N. Tak terhingga, maka akan dikenali oleh mesin ini. Jadi mesin ini berguna untuk mengenali string yang elemennya hanya terdiri dari angka 1. Untuk M1. Untuk yang contoh yang kedua, kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan dia akan membawa ke final state jika inputnya dari S0 dapat input 0, kemudian 1. Dia akan membawa ke S2 ini final state. Kemudian dari S0 juga ada, kalau dapat input 1 langsung ke S2 yang merupakan final state. Setelah di S2, kalau menerima input akan dibawa ke state yang lain, baik 0 atau 1 ya di S3 ini. Dan setelah itu, apapun inputnya akan membawa di S3. Sehingga ini S3 dinyatakan juga sebagai rejecting state ya, yang tidak membawa ke final state. Dan dia bukan final state. Setelah itu apapun inputnya tidak diterima. Jadi dia akan menerima hanya dua buah string. 01 udah diam sampai situ, atau 1. Jadi hanya menerima dua buah string. Ini 01 dan 01, dua buah. Selain itu kalau dapat input 0, kemudian 0 dibuang ke S3. Ya. Dapat input 1, kemudian apapun setelahnya dibuang ke S3. Jadi rejecting state ya, seperti ini. Kalau hanya menerima input 0, 1 pun akan diam di sini, maka ini bukan final state, maka tidak akan diterima. Jadi hanya dua yang diterima, 0, 1 dan 1. Kemudian untuk yang ketiga, contoh ini adalah diagram yang terdiri dari dua buah final state, ya, S0 dan S3 di sini. Dia akan membawa ke final state kalau inputnya salah satunya adalah ini 0, terus-terusan ada 0 pangkat N gitu ya. Kemudian boleh juga kalau 0 pangkat N diikuti oleh 1, kemudian diikuti oleh 0. Akan membawa ke final state S3. Ketika di S3, apapun inputnya setelah itu, tidak peduli, tetap dia diterima. Jadi ini contoh mesin yang hanya menerima 0 pangkat N, atau 0 pangkat N diikuti 1, kemudian 0, kemudian diikuti oleh apapun, whatever, terserah. Makanya di sini dituliskan LM3 adalah
dia menerima bahasanya adalah 0 pangkat n atau 0 pangkat n diikuti oleh 1, diikuti oleh 0, terus diikuti oleh apapun setelah itu. Ya. Baik, ini contoh 3 buah mesin finite state automata untuk mengenali 3 aturan string yang berbeda. Contoh yang lain, ini ada soal misalkan untuk mengkonstruksi sebuah finite state automata. Buatlah sebuah FSA untuk mengenali bit string yang diawali oleh 2 buah 0. Jadi kita disuruh membuat sebuah mesin yang berguna untuk mengenali string yang diawali oleh 0. Bisa saja mungkin kita ibaratkan kita mau membuat sebuah program yang untuk mengenali passwordnya itu bit string dan hanya boleh lewat passwordnya kalau sesuai, yaitu diawali oleh 0. Dan setelahnya terserah apapun itu. Pokoknya stringnya diawali oleh 2 buah digit angka 0. Maka apa yang kita buat? Solusinya adalah seperti yang di bawah ini ya. Jadi kita awal dari S0, kemudian kita tambahkan 1. Non-final state S1 untuk menandakan kalau dari S0 kita menerima 1 buah angka 0. Itu harus kita ingat bahwa kita sudah menerima 1 buah angka 0. Jadi state S1 ini state yang menyatakan mesin sudah menerima 1 buah digit 0. Yang ini. Ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi S2 yang merupakan final state yang berpindah dari S1 kalau kita menerima angka 0 yang berikutnya, yang kedua. Jadi kalau kita terima 0, kemudian diterima 0 lagi, maka itu sudah final state. Ya. Jadi kalau sudah kita baca input, ada orang memasukkan passwordnya, silakan masukkan password. Stringnya dibaca, kalau dia ada sudah 0, kemudian yang kedua 0, maka setelah itu apapun, ya whatever, 0 atau 1 akan tetap dibawa di final state. Nah untuk yang lain, kalau di awal input pertama saja sudah bukan 0, angka 1 misalkan lihat, maka kalau input 1 akan dibuang ke S3. Jadi S3 ini rejection state. Begitu juga kalau sudah terima 1 buah angka 0, kemudian kita menerima angka 1, itu tidak sesuai dengan aturan, maka akan dibuang ke S3. Jadi kalau ada inputnya 1, apapun itu setelahnya ini tidak akan diterima. Reject ya. Kalau inputnya 0, kemudian 1 juga setelah itu akan di-reject, tidak akan diterima. Karena syarat di atas bahwa bit stringnya adalah diawali dengan 2 buah 0 berturut-turut. Contoh berikutnya, buatlah sebuah FSA yang mengenali set of bit string that contain 2 consecutive 0. Jadi kalau yang contoh sebelumnya diawali oleh 2 buah angka 0, nah kalau yang ini harus mengandung contain 2 buah 0 berturut-turut. Jadi kalau begini kan tidak harus di awal. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh juga di akhir. Ya, jadi bisa 3 kasus tuh harus tanganin. Maka untuk solusinya kita buat seperti ini, bahwa tetap untuk ketika kita menerima 1 buah angka 0, kita harus catat di sebuah state. Jadi kita buat S1 sebagai state untuk kalau mencatat aku sudah menerima 1 buah digit 0. Ya. Nah, tetapi di S0 kalau dapat input 1 tetap dibiarkan di S0 karena boleh saja. Ya, beda dengan kasus yang sebelumnya yang harus diawali, kalau 1 dibuang. Kalau yang ini tidak apa-apa diawali oleh 1 juga. Pokoknya di dalamnya nanti mengandung 2 buah 0. Jadi kalau angka 1 tetap dibuat di S0, terus menunggu sampai ada input angka 0 disimpan, gitu ya. Kemudian kita tambahkan S2 untuk mencatat kalau 2 buah angka 0 sudah diterima. Ya, jadi di S1 ini kalau diterima 0, kemudian 0 itu sudah 2 buah angka 0 sudah memenuhi syarat. Ada terkandung di dalam stringnya ada 2 buah angka 0, maka sudah final state. Tapi kalau di S1 ya, kita menerima ini dari 0 kemudian diikuti oleh 1, maka itu tidak sesuai dengan syarat karena syaratnya harus 2 buah konsekutif berturut-turut. Jadi kalau ada 0 kemudian 1 kita balikan lagi ke
S0 karena bukan final state ya. Kita menunggu ada 0 kemudian diikuti oleh 0. Tapi kalau 0 diikuti 1, kita balikkan lagi ke S0. Begitu ya. Jadi ini untuk menerima yang contain, mengandung. Bisa di awal langsung, kalau awal inputnya sudah 0, 0 sudah accept. Kalau di tengah misalkan ada input 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, terus begitu pun. Tapi suatu saat nanti ada 0, kemudian 0 di tengah-tengah ya. Kemudian setelah itu juga ada string yang lain, 0 atau 1, maka sudah tetap di final state di S2 karena sudah mengandung 2 buah angka 0. Begitu juga kalau di akhir. Ada panjang stringnya, tapi ketika di akhir ada diakhiri oleh 0, 0, maka dia akan diam di situ pun diterima. Jadi ini desainnya ya untuk menerima 2 buah angka 0 contain. Terakhir kita bahas non-deterministic finite state automata. Ya, bedanya adalah yang kalau tadi disebut deterministic, bahwa untuk sebuah input dia akan hanya membawa ke satu buah next state. Nah, yang non-deterministic, kita memungkinkan untuk nilai transition function-nya bahwa untuk satu buah input dan satu buah state, ya, dalam sebuah state kalau menerima satu input akan membawa ke banyak state. Ya, jadi ini ada set of state, jadi kehimpunan state berikutnya bisa lebih banyak. Untuk sebuah input bisa membawa ke lebih dari satu state. Begitu bedanya dengan yang deterministik. Ini disebut non-deterministik. Ya, intinya bahwa untuk sebuah input bisa lebih ke satu state. Contohnya di sini untuk sebuah kasus ya. Contoh di sini untuk dari S0, ketika dapat input 0, bisa dia tetap di S0 atau ke S1. Jadi untuk satu buah input 0, dari sebuah state, bisa pergi ke lebih dari satu state. Contoh yang ini juga sama, di S1 juga lebih ke satu state untuk input 1. Ya, ini contohnya bahwa untuk sebuah state, ketika menerima satu buah input, dapat membawa ke lebih dari satu next state. Itu inti dari non-deterministic finite state automata. Kenyataannya, kalau kita mau membuat programnya dalam programming, ini akan susah karena kita if then else-nya bercabang. Ya, jadi ada 2. Dalam sebuah state bisa kedua state yang lain. Kalau menerima sebuah input itu susah, maka kita harus membuat translasi atau mengubah dia dari non-deterministic ke deterministic. Jadi bagaimana menemukan deterministic finite state automata yang setara dengan non-deterministic finite state automata adalah dengan cara membuat finite state yang baru. Ya, kita membuat ekivalensinya. Kita ubah, kita melakukan yang namanya translasi ya. Jadi kalau kita punya sebuah non-deterministic finite state automata, pertama kita untuk setiap state yang misalkan di sini ada contohnya yang non-deterministic disebut sebagai M0, kita mau membuat M1 ya di sebuah mesin yang baru dari non-deterministic menjadi deterministic ya. Cara mengkonstruksinya adalah sebagai berikut. Kita construct M1 sedemikian sehingga untuk setiap state di M1 itu terdiri dari beberapa state dari M0. Jadi di M1 itu state-nya akan terdiri dari beberapa state dari yang non-deterministic, karena yang non-deterministic ketika dia melakukan perubahan atau transisi dari sebuah state bisa lebih ke satu state. Kita mulai dari yang sama, S0-nya tetap akan sama 1. Kemudian untuk setiap input di M1 akan kita gunakan sama inputnya untuk yang di M0 ya. Jadi sama inputnya untuk setiap 0 dan 1 dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita punya sebuah input di M0 yang mengarah ke beberapa state, maka kita buat ini akan menjadi union, gabungan dari beberapa set yang ada di M0. Jadi dalam sebuah himpunan. Ya, pemetaannya. Kita lihat akan dengan contoh ya, dilakukan berulang-ulang begitu. Final state-nya pun sama, kalau misalkan ada dari satu transisinya akan membawa ke sebuah final state, maka di M0 ya,
maka di M1 juga akan membawa ke final state. Jadi di-include-kan. Baik, kita lihat contohnya. Bagaimana kita, ini contoh soalnya ya, membuat sebuah yang ekuivalen ya, deterministik, dari yang non-deterministik. Contoh ini, sebelah kiri ini, kita punya sebuah mesin yang non-deterministik, karena contoh di sini untuk dari S0, kalau menerima input 0, bisa tetap di S0 atau dibawa ke S2. Baik, contohnya hanya itu saja satu, bahwa contoh non-deterministiknya di S0, ketika dapat input 0 akan membawa ke lebih dari satu state. Maka caranya adalah seperti ini contoh ya. Jadi S0 final state kita buatkan sama S0 juga final state. Tapi ketika untuk input 0 karena membawa kedua S0 tetap di S0 dan ke S2, maka kita buat kalau dapat input 0 kita buat sebuah state yang menuliskan lebih dari satu state di mesin yang sebelumnya. Jadi ini ketika dapat input 0 dibawa ke S0, S2 seperti ini. Ya. Kemudian begitu seterusnya untuk yang lain di set. Kalau dapat input 1 ke S1 tetap ini S1 hanya 1. Dia ini S0-nya final state, maka walaupun tadi S2 bukan final state, yang ini menjadi final state karena mengandung S0 yang di mesin sebelumnya adalah final state. Maka kita buat menjadi final state. Next-nya berikutnya kalau transisi dari yang dua ini S0, S2 kita lihat. Misalkan dari S0 di sini S0 ketika input 0 membawa ke S0 dan S2, maka dia akan buat seperti ini. Loop. Ketika input 1 kita cek S0 kemana? S0 ke S1 sedangkan S2 ke S4. Maka ketika input 1 dari S0, S2 kita ikutkan semua yang tadi. Ini ke S4, yang ini ke S1, maka dituliskan S1, S4 di sini. Ketika dapat input 1. Ya, karena S4 itu adalah final state, maka S1, S4 di sini dibuat menjadi final state. Berikutnya dari S1 dan S4 kita cek juga untuk input 0 dan input 1. Di sini S1 kalau input 0 ke S3, sedangkan di S4 kalau input 0 ke S3 juga. Maka di sini ketika input 0 akan dibawa ke S3 hanya 1 di sini. Ketika input 1 di S1 dan S4, kita cek input 1 dia akan membawa ke S4 di S1, sedangkan di S4 input 1 akan membawa ke S3, maka menjadi S3 ke S4. Dan karena S4 adalah final state, maka yang ini menjadi final state. Begitu seterusnya semuanya dilakukan seperti itu, maka akhirnya nanti kita akan dapatkan dari sebuah non-deterministic final state yang kiri akan menjadi sebuah state yang deterministik, karena di sini tidak ada dari satu buah state yang kalau dapat satu input ke lebih dari satu state berikutnya. Dia hanya akan satu state. Ya, 0 ke sini tetap, nggak ke yang lain lagi. 1 hanya kemari, tetap. Tidak ada yang ke yang lebih dari itu. Ya, ini menjadi sebuah FSA yang baru dan bisa kita gantikan. Ini menjadi A, B, C, D, E, F, G penamaannya. Bukan S0, S1 dan berikutnya ya. Nah, untuk yang tidak ada state-nya, seperti contoh di S3, kalau dapat input 1 itu tidak membawa kemana-mana. Ya, maka di sini kalau dapat di S3, dapat input 1, kita buat sebuah state yang menunjukkan dia tidak ada state yang baru ya. Didefinisikan ke sebuah state yang baru kita buat yang menunjukkan tidak ada di sininya. Dan ini bukan final state, maka tidak jadi masalah. Baik, saya kira itu cukup pembahasan kita tentang final state mesin tanpa output yang sangat berguna untuk mengenali apakah sebuah string input sesuai dengan aturan dari sebuah bahasa atau aturan yang kita buat. Semoga dapat difahami. Horas.